lagi dengan Kak Monik. Wah, hari ini pagi yang indah banget tuh, lihat tuh. Ada bunga-bunga di mana-mana, ada pelangi dan langitnya sangat cerah. Makanya pagi ini kalian harus semangat untuk memulai ibadah kega kita hari ini. Oke. Yuk, sebelum mulai ibadah kita, setelah tadi lari-lari, sekarang saatnya kita berdoa. Ya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk cuaca yang baik, untuk semua yang indah yang Tuhan kasih. Tuhan, pada pagi ini kita mau melakukan ibadah kega. Tuhan, biarlah teman-teman di sini Tuhan, adik-adik yang ada di rumah ya Bapa, bisa sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Supaya apa yang difirmankan Tuhan bisa mereka lakukan, bisa mereka ingat-ingat terus dalam hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar roh-Mu yang memimpin kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Dewi. Nah, siapa yang ingat minggu yang lalu Kak Andri itu bagiin tentang apa? Persembahan, mezbah, korban bakaran. Nah, apa yang dikorbankan? Apa yang dibakar? Kita akan lihat video berikut ini ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Mika Malangi, saya sedang berada di Lab Tabernakel STT Tabernakel Indonesia Surabaya.
Puji nama Tuhan. Saat ini kita dapat melihat di depan saya ada sebuah miniatur tabernakel, di mana miniatur ini merupakan suatu gambaran dari kemah suci yang dibangun oleh bangsa Israel di dalam kepemimpinan Musa sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sehingga mereka beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Nah, kita dapat melihat tabernakel ini merupakan suatu tempat ibadah bangsa Israel pada zaman itu. Nah, kita dapat melihat alat-alatnya langsung saja. Ini adalah suatu kemah suci secara keseluruhan, tetapi kita dapat mempelajari alat-alatnya mulai dari mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, meja roti sajian, pelita emas, mezbah dupa, peti perjanjian atau tabut perjanjian. Loh, kok banyak ya ternyata perabot-perabot di dalam tabernakel Musa selain mezbah korban bakaran? Apa ya nama dan kegunaannya? Duh, kalau Kak Dewi nih takut salah nanti kasih penjelasannya. Sebaiknya kita tanya Kak Eva aja ya. Sepertinya Kak Eva lebih tahu nih. Kak Eva, Ya. tadi kan aku lihat nonton video tentang tabernakel Musa. Nah, di situ selain mezbah korban bakaran, ternyata ada perabot-perabot yang lain itu, Kak. Oh iya, itu memang banyak perabot, nggak cuma satu aja. Nah, kalau nggak salah minggu lalu teman-teman Kega kan memang belajar tentang mezbah korban bakaran kan? Iya, benar. Nah, ternyata tuh ya untuk zaman sekarang ini kita nggak perlu lagi tuh mempersembahkan binatang-binatang itu untuk minta pengampunan dosa ya buat kita. Benar. Kita hanya datang kepada Tuhan, minta ampun, kita diberi pengampunan. Ya, hapus Simpel, dosa-dosanya dihapus kita dosa-dosa ya. kita. Benar. Nah, tapi kan itu pelajaran, maksudnya itu dari zaman dulu ya, Kak ya. Untuk saat ini buat apa kita belajar tabernakel Musa atau kemah Musa? Penting banget, itu penting banget Kak Dewi. Kita harus belajar itu karena ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah bicara kepada manusia lewat simbol-simbol Kak Dewi. Dan Tuhan itu suka merahasiakan sesuatu, tapi Tuhan mau kita menyelidikinya. Kita kayak detektif ya, Kak. Bener ya, Kak ya. Tuhan itu jadi selalu bicara lewat simbol. Nah, simbol itu waktu di perjanjian lama. Iya. Nah, di masa perjanjian baru itu wujudnya. Nah, jadi setelah ada Yesus itu wujudnya. Jadi makanya kita harus tetap baca perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan cuma perjanjian lama doang, perjanjian baru doang. Nggak usah, kita harus baca semua. Gitu Kak Dewi. Iya, dulu aku gitu, Kak. Gitu ya. Oke. Udah siap jadi detektif sekarang? Oke, siap. Oke, adik-adik, siap ya kita belajar tentang tabernakel Musa. Nah, Kak Dewi, di dalam tabernakel Musa itu ada 3 ruangan. Jadi ruangan pertama namanya pelataran, ruang kedua namanya ruang kudus, dan ruang ketiga namanya ruang maha kudus. Nah, yang kemarin kita pelajari mezbah korban bakaran itu adanya di pelataran Kak Dewi. Nah, itu perabot pertama yang kita jumpai kalau kita masuk ke dalam kemah Musa atau tabernakel Musa. Disitulah tempat kita mempersembahkan korban binatang-binatang yang mau kita persembahkan untuk menghapus dosa kita. Nah, itu kan dulu. Nah, tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, Yesus adalah korban yang sejati Kak Dewi. Nah, oleh karena persembahannya yaitu darahnya menghapus dosa kita sekali untuk selamanya. Yeay! Jadi, yang harus kita lakukan paling pertama adalah lahir baru Kak Dewi, yaitu
terima Tuhan Yesus. Jadi gimana caranya tuh Kak kalau mau lahir baru? Nah, menurut Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan bahwa ada 2 langkah. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan, Kak Dewi. Itu doang ya, 2 langkah aja Itu ya Kak ya? 2 langkah aja. Oke. Nah, itu langkah pertama Kak Dewi. Nah, jadi lahir baru Ya. ya. Nah, selanjutnya Kak Dewi belum cukup tuh. Belum ada cukup lagi. terima Tuhan Iya, Yesus. iya, iya. Ada lagi. Maju di pelataran ada 1 perabot lagi. Namanya apa ya? Oh, yang paling dekat dengan si Mesbah mesbah itu ya? apa coba? Kolam pembasuhan. Ya, betul. Bukan kolam ikan ya. Oh iya. Itu Itu kolam bukan. Bukan. Nah, kolam pembasuhan itu isinya air Kak Dewi. Nah, itu dulu imam-imam suka membasuh dirinya, wajahnya Oke. untuk supaya membersihkan dirinya. Nah, tapi kalau masa sekarang, masa kini itu bicara tentang baptisan. iya. Menanggalkan, membersihkan manusia lama kita dan Iya. bangkit menjadi manusia yang baru. oke. Gitu. Itu arti dari kolam pembasuhan gitu. Itu fungsinya ya Kak? Betul. Oke. Nah, tidak cukup Kak Dewi, karena masih ada ruang kudus. Kita harus masuk lagi, lebih dalam lagi ke ruang kudus Kak Dewi. Di situ ada 3 perabot di dalamnya. Ada yang namanya meja roti pertunjukan. Kalau bicara roti, Lapar Kak. lapar ya Kak Dewi ya. Bener Kak Dewi. Kalau roti itu untuk mengenyangkan manusia jasmani kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di situ bicara tentang firman Tuhan. Kita harus rajin baca firman, gemar baca firman untuk Jadi gitu. mengenyangkan manusia rohani kita Kak Dewi. Oh, gitu. Iya. Terus ada apa lagi Kak Dewi? Kalau itu kayak tempat lilin itu loh. Oh iya bener, di situ ada lilin-lilin. Tapi namanya itu kaki dian Kak Dewi. Nah di kaki dian itu gini loh Kak Dewi. Di sininya nih ada tatakan gini, ada wadahnya, lalu ada minyak, lalu kemudian ada api yang menyala. Nah ini minyak ini nggak boleh habis. Jadi imam-imam setiap hari harus mengisi minyak ini supaya apinya menyala. Ini bicara tentang urapan Roh Kudus. Setiap hari kita harus minta urapan yang baru dari Roh Kudus supaya hidup kita terus menyala di hadapan Tuhan. Kalau lagi baca firman tuh Kak Dewi, minta urapan Roh Kudus supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Nah, terus satu lagi Kak Dewi, apa ya? Yang ada. Oh iya, yang ada tempat yang ada apa asap-asap itu ya? Bener banget. Namanya mesbah dupa. Kenapa? Karena itu memang ada yang dibakar, rempah-rempah yang dibakar sehingga baunya harum di hadapan Tuhan. Tuhan senang sekali akan hal itu. Itu dulu ya. Nah, kalau sekarang yang harum di hadapan Tuhan apa yo Kak Dewi? Itu ya. Nyanyian kita. Betul. Iya. Jadi ada doa, ada pujian, ada penyembahan, itu harum di hadapan Tuhan. Jadi kita itu nggak sekedar nyanyi ya Kak. Nah itu dia, betul Itu sekali. Tuhan, di hadapan Tuhan tuh harum berarti. Betul, Tuhan suka kalau kita nyanyi. Jadi baca firman, minta urapan Roh Kudus, berdoa, memuji, menyembah, Tuhan suka sekali. Nah itu kita berarti sudah berada di ruang kudus. Nah tapi tunggu, karena Yesus akan menjemput kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus Kak Dewi. Itu tujuannya kita loh Kak Dewi, ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu adalah tempat di mana nanti kita berjumpa muka dengan Tuhan. Wajah ketemu wajah dengan Tuhan Yesus yang Tatap kita muka Kak. kayak sekolah adik-adik Iya. sekarang ya. Apa namanya Kak Dewi? PTMT. Pertemuan tatap muka ya. Iya. Nanti kita PTMT sama Tuhan Yesus. Itu Kak Dewi, Tabernakel Musa. Gimana? Oh jadi berarti apa yang Tuhan rancangkan dari dulu, simbol-simbol atau pengertian-pengertian itu digenapinya di zaman Yes, sekarang ini dong Kak. Bener begitu. Berarti tabernakel atau kemah Musa itu tuh kehidupan kita sendiri ya? Ya, benar sekali Kak Dewi. Jadi itu kehidupan orang Kristen. Jadi ingat ya, sebagai orang Kristen, adik-adik atau semua orang dewasa loh, semua orang Kristen yang pertama harus terima Tuhan Yesus. Ingat langkahnya tadi ada berapa Kak Dewi? Ada 2 ya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Lalu kemudian baptis. Lalu baca
firman Tuhan. Lalu minta urapan Roh Kudus setiap hari. Dan jangan lupa doa, memuji, menyembah terus sampai kita dijemput sama Tuhan Yesus satu kali kelak. Gitu Kak Dewi. Gimana adik-adik di rumah? Apa sudah mengerti? Ngerti ya. Nanti kalau belum diputar-putar lagi. Iya. Oke. Ya, terima kasih loh Kak Eva Sama-sama. buat penjelasannya. Sekarang Iya. kita sudah mengerti. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget firmannya Kak Eva pagi ini ya. Jadi sekarang Kak Monik mengerti bahwa tabernakel itu adalah simbol dari kehidupan rohani kita saat ini. Kalau dulu lambangnya tabernakel, kalau sekarang adalah kita, tubuh kita ini sebagai bait Tuhan. Jadi tadi siapa yang ingat ada 5 poin sebagai untuk mempraktekkan kita sebagai baitnya Tuhan, baitnya Allah. Yang pertama apa tadi? Lahir baru. Kedua dibaptis. Ketiga baca firman. Lalu keempat apa? Minta urapan dari Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Diingat ya. Jadi kalau kita mau lahir baru, kita harus bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Siapa di sini yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya adik-adik di tempat ini? Kalau gitu, kalau kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kalian, sekarang ikutin doanya Kak Monik ya. Sekarang kita taruh tangannya di dada ya. Ikutin doanya Kak Monik, oke? Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan, untuk firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami mau berdoa. Kami mau berdoa kepadamu. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami ya Tuhan. Tuhan, tinggallah dalam hati kami, bertahtahlah, berkuasalah dalam hidup kami. Kami menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.